Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, yang Anda saksikan ini adalah sebuah demonstrasi ya yang terjadi di Pati ya. Dan ini adalah buntut dari pernyataan Bupati Pati Sudewo ya. Jadi dia menaikkan pajak, ya dia menaikkan pajak berdasarkan undang-undang, kemudian pajak itu dinaikkan sampai 250%. Akhirnya para masyarakat tidak setuju, tidak mau dengan kebijakan yang dia buat itu, sampai ada ungkapan dari bupatinya yang mau didatangi oleh puluhan ribu masyarakat, dia nggak akan gentar. Nah akhirnya terjadilah demo yang seperti ini, bahkan ini terjadi ricuh ya, dan ini sudah dipersiapkan dengan baik sebenarnya oleh para warganya sejak tanggal-tanggal sebelumnya, dan eksekusi di tanggal 13, dan alhasil ternyata terjadilah kericuan seperti ini. Oke, dan ini pun masih akan berlangsung ya, kan ada demo lagi lanjutan menindaklanjuti dari demo yang terjadi di tanggal 13 ini. Oke, kita akan lihat sudut pandang yang para pendemo harus tahu ya, harus waspada. Karena kalau nggak waspada ya kalian sebenarnya bisa dimain-mainkan, dipolitisir. Karena kalau saya perhatikan sebenarnya para demonstran ini cenderung akan menjalankan demonstrasinya itu dengan tertib, dengan baik ya, tidak anarkis. Tampak dalam persiapan itu mereka guyup rukun ya, saling bahu-bahu mempersiapkan untuk demonstrasi itu. Ada yang nyumbang air minum, ada yang nyumbang makanan, snack, pisang, semacam hasil-hasil bumi disumbangkan untuk kegiatan demo nanti, supaya saat demo mereka punya logistik, mereka bisa ada kekuatan ya, untuk energinya ada yang dimakan. Dan itu luar biasa ya, sumbangan dari masyarakat pendukung untuk dilaksanakan demo itu, dan itu dilaksanakan dengan baik. Ingat, ini sebenarnya masyarakat ini kalau secara umumnya dia akan demo dengan kondusif, dengan baik. Nah hal ini tentunya menjadi hal yang harus diusik. Oke, apa yang harus diperhatikan? Karena sebenarnya kecenderungan alamiahnya masyarakat ini tidak akan anarkis ya, akan baik-baik saja, tapi ada hal yang dipolitisir supaya menjadi ada hal yang chaos ya. Oke, coba perhatikan, ini syutingan ini adalah dari sudut para polisi ya, dari pihak polisi ini, dari pihak dalam ini. Memang dari luar ada lemparan-lemparan air ya, lemparan nggak tahu mungkin ada batu atau apapun, dan tampak juga dari pihak kepolisian ini ya, dari satuan pengamanan ini pun melemparkan hal yang sama keluar ya. Jadi sebenarnya kalau cuman mau lempar-lemparan air itu sebenarnya tidak ada apa ya, efek yang serius ya, cedera juga enggak, kalau sakit ya enggak seberapa, tapi ada chaos yang terjadi di sini. Oke, hal yang harus diperhatikan para demonstran ya, karena kalian nanti akan demo lagi, kalian memang harus jaga kondisivitas, harus tetap kondusif, jangan sampai terjadi chaos. Karena di saat terjadi chaos, maka posisi kalian sebagai pendemo ini pada posisi salah, posisi kalah ya, dipersalahkan dan kalah akhirnya. Karena apa? Karena terbukti bahwa tuh kan, kalian demo ternyata anarkis, kalian ternyata bikin kericuhan. Nah posisi kalian salah dan kalah, sehingga saat terjadi kericuhan seperti ini, chaos, maka para pasukan pengaman ini punya alasan yang tepat dan kuat untuk membubarkan kalian para pendemo ya. Jadi mau berapapun jumlah kalian akan dengan mudah dihempaskan. Siapa yang mampu menahan gas air mata ya, disemprot water cannon mungkin masih baik-baik saja, tapi kalau gas air mata siapa yang bisa nahan? Seberapa ribu pun kalian yang berdemo, kalian akan pergi dengan gas air mata ya. Jadi
para pasukan pengaman ini punya alasan yang tepat dan kuat untuk mengusir kalian. Maka jangan sampai terjadi chaos anarkis. Tapi yang jadi masalah, chaos anarkis ini belum tentu dari kalian para pendemo. Kalian sudah baik-baik saja, sudah sesuai aturan, kondusif, tidak macam-macam. Tapi kadang ada orang-orang yang memang didesain, disetting untuk membuat kericuhan. Ya, memang dia ditugaskan untuk membuat kericuhan supaya apa? Supaya posisi kalian kalah. Posisi kalian tuh kan kalian ricuh kan? Kalian kalah karena kalian terbukti ricuh, walaupun itu disetting dari pihak dalam, ya, tetap aja kalian kalah. Nah, saat nanti ditangkap orang-orang settingan, ya dia akan melenggang dengan baik. Aku yang bertugas kok. Ya memang untuk memancing kalian supaya kalian terpancing sehingga kalian berbuat anarkis. Nah, orang yang mancing lewat karena dia ditugasin untuk mancing. Tapi kalian yang benar-benar terpancing, ya sudah habis. Kalian ditangkap, kalian dipukulin atau di apapun lah. Karena benar-benar kalian yang terpancing. Kalian dianggap sebagai biang kerusuhan. Enggak, aku cuma ikut-ikut, ya nggak bisa. Aku cuma ikut-ikut, ya nggak bisa. Kenapa ikut-ikutan ya? Nah, itu yang ngajak-ngajak, enggak, dia cuma lempar-lempar aja. Dan akhirnya kalian ikut-ikutan. Nah, yang ikut-ikutan ini yang dipermasalahkan karena kalian murni pure terprovokasi dan kalian membuat keonaran. Kalau yang pembuat onar yang memang di setting suruh bikin onar, ya mereka aman-aman saja bro. Ya, jadi besok mau apa demo lagi, hati-hati ya. Kalau ada yang sok loyalis, sok nasionalis, sok pembela kalian ya, dengan melempar-lempar membuat huru-hara seolah-olah ada di kubu kalian. Kalian hati-hati, hati-hati, seolah-olah mendukung kalian, seolah-olah itu wah love banget sama kalian, mati-matian mendukung kalian. Enggak, dia adalah menjebak kalian supaya kalian mudah dibubarkan, supaya kalian mudah ditangkap. Siapa yang terprovokasi, nah itu hati-hati. Oke, besok kalau mau demo lagi, hati-hati ya, yang tertib. Kalau ada yang onarnya berlebihan, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan dia memang by design ya. Oke teman-teman, tetap hati-hati, waspada. Demo yang kondusif, yang aman, tidak anarkis, jangan sampai terjadi korban, apalagi sampai korban jiwa. Oke, gitu terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.